bangsa Indonesia ini menurut abang bagaimana gitu? Oh, ini tentang kenegaraan berarti. Iya, karena negara. Indonesia, kalau menurut saya Indonesia ini adalah negara yang besar lah. Negara kita ini Besar, negara iya. besar, negara yang majemuk, luas, punya keanekaragaman yang banyak, sumber daya alam yang banyak, Iya. jenis manusianya, maksudnya kebudayaannya pun banyak. Oh, Dan iya. ya sejarah kita tentu panjang dari awal terbentuknya negara sampai sekarang. Menurut saya Indonesia negara yang besar lah. Menurut abang sejarah Indonesia itu seperti apa terbentuknya? Ini. Saya jawab sepengetahuan saya saja lah ya. Iya, apa? Yang saya tahu kalau di pelajaran sejarah itu kan negara ini diperjuangkan oleh pendiri-pendiri bangsa. Lebih tepatnya tokoh-tokoh yang dulu awalnya memperjuangkan ini sudah memperjuangkan dengan tumpah darah lah, sudah berperang, sudah dari suku-suku, ada pahlawan per daerah, lalu ada pahlawan nasional. Iya, iya. Menurut saya sejarah negara ini panjang lah, dari berbagai macam daerah hingga bermufakat untuk bersatu menjadi negara Indonesia. Berarti kerjasamanya ya Pak? Ya, sudah jelas lah kalau kerjasama untuk mencapai tujuan itu sudah nampak dari awal Tujuan terbentuknya cita-cita nasional kan? Iya, benar. Indonesia ini kan beragam ya kan? Iya. Ada agamanya beragam, suku, bahasa, Iya, dan iya. ras juga kan? Ada ras. Itu bagaimana menurut abang itu di Indonesia ini? Bagaimana sikap kita untuk menanggapi itu dalam keberagaman itu? Untuk keberagaman ya, mungkin bagi beberapa orang keberagaman itu adalah sesuatu apa ya? Hal yang beda ya kan? Iya, hal beda, dianggap sebagai penghambat Iya. atau apa. Tapi kalau menurut saya keberagaman itu malah kekuatan kita. Oh gitu ya. Karena keberagaman bangsa ini maka kita memiliki salah satu Nilai plus ya Pak? nilai plus. Ada berbagai macam suku. Iya. Untuk di pariwisata itu sangat diunggulkan itu. Kita punya ada semua berbagai suku, Iya. bermacam daerah, bermacam topografi, sumber daya alam pun beragam. Jadi menurut saya kaya Indonesia, betul kaya. Keberagaman itu kekayaan kita itu menurut saya. Abang tahu nggak apa itu wawasan kebangsaan gitu? Waduh, kebangsaan ini benar juga ada pertanyaannya nih. Kalau dari kata-kata wawasan ya pengetahuan lah, pengetahuan kebangsaan. Jadi pengetahuan seseorang tentang bangsa ini, seberapa dia tahu tentang nilai bangsa, tujuan bangsa, tentang sejarah bangsa, ya menurut saya itu seberapa tahu orang tentang bangsa ini. Ya seperti itu kalau saya menerjemahkan tentang wawasan kebangsaan. Berarti sikap kita terhadap bangsa ini ya, mengikuti boleh ideologi juga lah, karena kita bangsa tahu, ini. jadi kita harus tahu bersikap seperti apa terhadap bangsa ini. Oh iya. Sikap bela negara itu abang tahu nggak? Apa aja? Saya pernah dengar bela negara. Ya, bela negara itu Apa pengertiannya? kalau menurut saya adalah sikap seseorang untuk siap sedia membela negara ini. Jadi ketika dibutuhkan, baik itu dalam keadaan urgensi maupun tidak, dalam keadaan apapun kita harus siap membela negara. Dan bukan dalam arti perang aja ya, kita harus siap kapanpun dibutuhkan negara, kita harus siap. Tidak dalam konteks perang aja menurut saya. Bisa jelaskan bang contoh bela negara itu? Contoh bela Atau yang negara. udah pernah abang lakukan gitu? Kalau bela negara dalam konteks urgensi ya, misalnya perang udah jelas kita harus membela secara patriot. Tapi kalau untuk hal-hal kecil banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya kita lebih mengutamakan produk dalam negeri. Jadi kalau ada apa lah ya, kalau bahasanya zaman sekarang head to head, barang luar negeri sama barang luar negeri sama barang kita ya, kalau bisa barang kita dulu lah, karena kita beli itu uangnya ya untuk kita ya. Iya, untuk cintai produk Indonesia. Iya, itu hal yang paling ringan sebenarnya, hal yang paling simple untuk kita menunjukkan rasa bela negara. Semua orang bisa lakukan ya. Iya, itu di rumah aja, kehidupan sehari-hari bisa itu. Nggak perlu kita ikut berperang, ikut
melawan bangsa lain nggak perlu. Hal itu aja udah bisa kita contoh. Menurut kamu nih, apa itu bela negara dan kenapa kita harus bela negara? Menurut saya, bela negara itu merupakan salah satu bentuk sikap dan perilaku kita sebagai warga negara yang cinta tanah airnya, yang sesuai juga diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, mengapa kita perlu melakukan bela negara? Karena itu merupakan salah satu bentuk wujud kita cinta akan tanah air, dan sudah mestinya kita membela negara karena kan Indonesia ini sudah seperti rumah kita. Nah, rumah kita, jadi sudah sepantasnya kita sebagai warga negara menjaga rumah kita sendiri. Nah, beberapa tahun belakangan ini kan banyak nih isu-isu kasus-kasus tentang radikalisme, rasisme, baik itu tentang suku, agama, bahkan warna kulit pun dipermasalahkan. Nah, apa pendapat kamu mengenai persoalan tersebut? Hal ini sangat disayangkan ya, karena kan kita sendiri bangsa Indonesia itu tahu kita sudah merdeka beberapa tahun, kemudian masalah ini sepertinya masih belum terselesaikan. Namun sepertinya belakangan ini sangat hangat diperbincangkan, mungkin karena sekarang itu sudah ada kemajuan teknologi yang membuat semua orang dapat mengakses mengenai perbedaan tersebut. Jadi sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita dapat menggunakan kemajuan teknologi tersebut ke arah yang positif, sehingga tidak menimbulkan perpecahan, malah harusnya menimbulkan persatuan di antara kita sesama bangsa, walaupun kita berbeda suku, bahasa, agama, dan warna kulit. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana konsep negara kita yang sekarang ini menurut kamu tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika? Pancasila sebagai dasar negara itu menurut saya sudah sangat pas ya, karena kan di dalam Pancasila itu terdapat sila-sila yang sudah menjelaskan atau mencerminkan bangsa Indonesia. Jadi tinggal bagaimana kita dapat memahami, menerapkan, kemudian mengamalkan nilai-nilai sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang menjadi target kita atau tujuan kita sebagai bangsa negara itu dapat diwujudkan melalui pengamalan Pancasila tersebut. Pertanyaan terakhir nih ya, menurut kamu nih apa yang seharusnya kita bisa lakukan untuk tetap menjaga persatuan Indonesia gitu? Banyak hal sebenarnya ya, salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia itu sejak dini, tidak hanya di bangku sekolah tapi dibangun dari rumah, keluarga, lingkungan di sekitar rumah, sehingga kita dapat nanti setelah dewasa itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat kita belum tentu benar. Kemudian seharusnya kita tidak membeda-bedakan ya terkait agama, suku, bahasa, karena sesuai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, negara kita itulah negara yang kaya akan keberagaman. Seharusnya itu tidak menjadi perpecahan, namun seharusnya menjadi sesuatu yang kita jaga dengan menghargai semua perbedaan yang ada di Indonesia. Kami di sini akan mewawancarai Bapak terkait wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kalau menurut Bapak, kesadaran wawasan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat sekarang ini bagaimana, Pak? Itu tentang apa itu? Kesadaran wawasan berbangsa dan bernegara. Kesadarannya bagus, patuh, taat. Itu sekarang terus untuk nilai-nilai cinta berbangsa dan bernegara, cinta tanah air sekarang bagaimana, Pak, kondisinya? Kondisinya lumayan bagus. Cinta tanah air ya bagi masyarakat sekitar. Kemudian
kesadaran berbangsa dan bernegara seperti berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Bagus. Bagus juga ya. Itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Setia pada Pancasila. Gambaran umum masyarakat sekarang kesetiaan pada Pancasila dan ideologi sebagai ideologi negara bagaimana? Patuh atau tidak Ya, patuh? Patuh. Taat. Untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara, kerelaan berkorban seperti bersedia mengorbankan waktu, misalkan lagi sibuk terus Membantu diajak orang, ya. untuk gotong royong masih Masih. banyak di masyarakat sekarang. Dan kemampuan awal bela negara, misalkan lebih ke gemar berolahraga, masih banyak sekarang Pak ya? Kurang ya? Kurang. Oh, gitu. Misalkan kalau suatu waktu Karena dilakukan cuma hari Jumat. Oh, hari Jumat ya. Misalkan suatu waktu dibutuhkan kan bisa siap gitu ya, olahraga itu. Ya, Jadi cuma kurang. hari Jumat aja di sini. Kurang. Terus untuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan saat ini Pak, seperti narkoba, korupsi, terus terorisme dan radikalisme itu bagaimana sih Pak menurut Bapak? Itu mungkin tidak bisa ya. Iya, Itu tidak bisa dihentikan karena selalu ada. pasti ada Pasti sih, Pak. ada. Mungkin menurut Bapak salah satu caranya biar kita terhindar dari ancaman-ancaman itu bagaimana Pak? Lebih ke Ya, mungkin para pejabatnya ya sesering mungkin mengadakan penyuluhan penyuluhan dari para pejabat yang di atas ke masyarakat. ke masyarakat, lebih ke edukasi lah, pembelajaran ke masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat kita sadari bahwasannya sebagian besar generasi X dapat dikatakan kurang memahami cara menyampaikan arti sebenarnya dari bela negara dan wawasan kebangsaan. Akan tetapi mereka mampu mengimplementasikan nilai-nilai dari bela negara dan wawasan kebangsaan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Berbanding dengan generasi milenial dan generasi Z, di mana generasi ini sudah mampu dan memahami pengertian dari bela negara dan wawasan kebangsaan yang sebenarnya. Namun dapat dikatakan hanya sebagian kecil yang bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana terlihat pada masa ini, di kedua generasi tersebut terlihat masih labil dan gampang terpengaruh akan isu-isu yang mengancam keutuhan NKRI apabila tidak bisa menerima secara kritis. Saya mewakili seluruh generasi sebagaimana tertuang pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang disebutkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban secara konstitusional untuk melindungi dan membela negara. Oleh karena itu, setiap generasi dan setiap orang diminta untuk bergerak dan tergerak sesuai ladang pengabdian masing-masing untuk tetap melakukan aksi bela negara. Kegiatan aksi bela negara ini merupakan sebuah wujud nyata kecintaan kita terhadap tanah air. Bela negara bukan soal memiliterkan atau memiliterisasi, tetapi merupakan upaya untuk mengajak anak bangsa untuk mencintai negeri. Membela negara bukan harus mengangkat senjata, tetapi salah satu contoh sederhana hanya dengan tidak menduakan bahasa. Yang perlu kita lakukan hanya memastikan api semangat terus menyala dan diestafetkan dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, kita para generasi saat ini perlu untuk melakukan pembinaan bela negara kepada generasi di bawah kita, tetapi dengan pembinaan yang arah dan sasarannya jelas, mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan karena merupakan daya tangkal bangsa untuk menghadapi ancaman di masa depan.